Bagaimana AI yang seharusnya membantu kita memahami justru bisa mempercepat penyebaran makna yang salah. Hello everyone, Kelvin is here. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Sosial media membuat situasi ini menjadi lebih parah. Karena semakin lama kita dengan algoritma yang bergulir begitu saja, kita semakin nggak punya kontrol terhadap konten apa yang sebenarnya perlu kita konsumsi. Dalam kondisi yang seperti ini, wajar jika segala sesuatu itu dituntut menjadi serba instan dan ringkas. Nggak sempat baca artikel panjang, ringkas pakai AI. Nggak sempat nonton video 1 jam, prompt minta poin pentingnya aja. Nggak sempat baca buku, cari kutipannya di internet. Praktis, cepat, efisien, tapi ada satu pertanyaan penting. Apa yang kita baca itu apakah benar dan sesuai seperti apa yang dimaksudkan, atau hanya versi yang dipelintir, atau jangan-jangan sudah mengalami distorsi makna yang berlebihan. Kali ini kita akan membahas fenomena misquoting, tapi bukan sekedar kesalahan kutip biasa ya. Kita akan masuk ke bagaimana AI yang seharusnya membantu kita memahami justru bisa mempercepat penyebaran makna yang salah. Nah, kenapa sih aku ngangkat topik ini? Kayaknya cukup relevan banget deh ya dengan kita yang pengguna internet, apalagi dengan perkembangan AI dan dengan perkembangan deepfakes juga, entah berupa video-video atau suara-suara palsu, itu semakin ada dan nyata terjadi. Nah, menurutku ini jadi cukup berbahaya ya kalau nggak kita sadari. Bayangkan ya, seorang mahasiswa yang sedang terburu-buru menyelesaikan tugasnya, dia punya artikel panjang mungkin 20 halaman lah ya. Waktunya mepet, dikejar deadline, akhirnya dia pakai AI untuk merangkumnya. Keluar hasil seperti ini. Penulis menolak penggunaan teknologi dalam pendidikan. Mahasiswa itu langsung pakai kalimat itu di dalam tugasnya. Masalahnya, kalimat asli di artikel sebelumnya itu seperti ini. Penulis tidak menolak penggunaan teknologi dalam pendidikan, namun menekankan bahwa penggunaannya harus dikritisi secara mendalam. Satu kata yang hilang, tidak, dan seluruh maknanya berubah. Dari yang awalnya kritik yang seimbang menjadi penolakan total. Mahasiswa itu tidak berniat salah, AI-nya juga tidak jahat, tapi hasil akhirnya sebuah misquote. Ini pengalamanku ya, beberapa waktu yang lalu aku sempat mereview tugas akhir mahasiswa. Nah, aku belum sempat baca sampai akhir sih, masih di prior risetnya kira-kira. Dia nyantumin sumber dari beberapa buku, yang mana dari beberapa buku tersebut itu udah aku baca dan aku pahami. Waktu aku baca tulisan kutipannya, di sini aku mulai menyaksikan. Isinya cukup berbeda dari apa yang aku pahami tentang buku tersebut. Aku jadi mempertanyakan ulang, jangan-jangan yang keliru itu pemahamanku ya. Akhirnya aku baca ulang deh bukunya, dan bener. Isi maksud konteks dari kutipan yang ia tulis ini nggak sesuai. Akhirnya aku tanyalah ke mahasiswa itu, kamu pakai AI dalam menulis ini? Nah, awalnya dia nggak mau ngaku, cuma mungkin karena ada perasaan bersalah juga ya. Terus akhirnya dia ngaku, dia cerita kalau dia pakai AI untuk ngerangkum. Nah, masalahnya ini penelitian akademik gitu loh. Kalau kutipannya itu tepat, it's fine, it's okay. Tapi sayangnya bisa dibilang nggak sesuai dari isi bukunya loh. Nah, ini bisa jadi berbahaya. Sedang tugas akhir ini bisa jadi akan ada orang yang nanti mengutipnya. Dari kutipan tersebut ada lagi yang mengutipnya. Dari kutipan tersebut dikutip lagi. Terus lanjut aja polanya. Ini kan misquoting yang cukup parah ya dalam dunia akademik. Dan ini bukan kasus langka, ini terjadi bahkan bisa setiap hari loh. Secara sederhana,
Misquoting itu adalah kesalahan dalam mengutip, tapi di era AI bentuknya berkembang. Sekarang misquoting itu sering muncul dari ringkasan otomatis, parafrase cepat, highlight instan, atau caption AI generate ya. Masalahnya bukan salah kutip, tapi makna yang terdistorsi karena penyederhanaan yang berlebihan. AI bekerja dengan pola dan probabilitas loh. Dia mencoba membuat teks menjadi lebih pendek, lebih jelas, lebih rapi, tapi dalam proses itu nuansa sering hilang. Mari kita lihat fenomenanya secara lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AI untuk merangkum teks meningkat cukup drastis. Banyak orang lebih memilih membaca ringkasan daripada sumber asli. Konten FYP jadi standar konsumsi informasi. Nah, masalahnya dalam psikologi kognitif tentang pemrosesan informasi menunjukkan bahwa otak manusia cenderung menerima versi singkat sebagai cukup. Semakin sederhana informasi, semakin mudah dipercaya, tapi juga semakin rentan disalahartikan. Nah, dalam konteks AI, ringkasan sering menghilangkan kualifikasi penting. Kata seperti tidak, sebagian, dan kondisi tertentu. AI bisa mengeneralisasi kenyataan yang sebenarnya spesifik. AI kadang menyusun ulang kalimat dengan struktur yang mengubah penekanan. Artinya, bukan hanya manusia yang bisa misquote. Sistem yang kita andalkan juga bisa melakukannya. Dan skalanya cukup masif. Kalau kita perhatikan, ada pola menarik di era AI ini. Satu, kecepatan mengalahkan akurasi. Orang lebih bangga bilang, aku udah ngerti kok, aku baca ringkasannya, daripada aku udah baca semuanya kok. Yang dua, kepercayaan berpindah ke AI. Dulu kita skeptis pada sumber. Sekarang, kalau AI yang bilang, dianggap benar. Tiga, nuansa dianggap tidak penting. Kalimat seperti dalam beberapa kasus, kemungkinan, dengan pengecualian, sering hilang dalam ringkasan. Padahal disitulah makna sebenarnya berada. 4. Konten viral lebih disukai daripada yang akurat. Ringkasan yang tegas, tajam, dan hitam putih lebih mudah viral meski tidak sepenuhnya benar. Kalau ini terus terjadi, dampaknya besar. Distorsi pengetahuan, kita merasa paham padahal sebenarnya tidak. Diskusi dangkal, argumen dibangun dari ringkasan, bukan pemahaman. Reputasi rusak. Tokoh, penulis, atau pembicara disalahartikan. Ketergantungan berlebihan terhadap AI. Kita berhenti berpikir kritis. AI itu alat, ya sangat powerful, tapi AI itu tetap alat loh. Ide besarnya AI itu bisa menghilangkan hambatan manusia dan membuat semua orang menjadi manusia super. So, tingkatkan diri dan kapasitasmu. Kita perlu tahu akhirnya AI itu bisa menjadi partner dalam banyak hal loh. Tapi bukan berarti dia bisa mendikte kita. Berinteraksi dengan AI itu harusnya bisa sangat memungkinkan melahirkan inspirasi dan memunculkan ide-ide baru. Gunakan AI untuk mempercepat sains dan penemuan ilmiah. Kita tahu AI bisa mengurangi jarak akses ke pengetahuan, membantu memecahkan masalah, tapi lagi-lagi masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada cara kita menggunakannya. Jadi lain kali saat membaca hasil ringkasannya, tanya apa yang dihilangkan, cari konteks aslinya, bandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Karena memahami sesuatu itu sangat perlu, tidak selalu bisa dipercepat. Dan dalam dunia yang serba cepat ini, kadang yang paling berharga itu adalah melambat. Bukan untuk mundur, tapi memahami kembali secara serius. Kalau kamu pernah bahkan sering menggunakan AI dalam kerjaanmu, coba deh share pengalamanmu di kolom komentar ya, kita bisa discuss. Oke, thank you for listening. Don't forget subscribe, like, comment, share, and see you in the next video.